Langsung dimulai atau? Dimulai aja, Mas. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, teman-teman yang alhamdulillah walaupun mungkin sekarang di tengah pandemi ya, kita bisa bersilaturahmi bersama. Alhamdulillah sudah banyak rekan-rekan yang mungkin saya sendiri terus terang baru melihat lagi gitu ya setelah sekian lama begitu. Jadi saya juga berterima kasih kepada Mas Intisor ya dan juga kepada Pak Ketua Mas Toto ya yang sudah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk bisa sharing session pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini cuma sekedar sharing saja, kita obrolan santai ya. Sesuai dengan tema yang diminta yaitu survive di tengah pandemi ya, COVID-19 ya. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya pandemi ini adalah merupakan salah satu yang memang sudah walaupun tidak secara spesifik ya, tetapi kemudian sudah Allah peringatkan sejak lama kepada kita bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi alhamdulillah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa pasti kita akan diberikan cobaan itu. Ini baru sedikit saja ya, sedikit ketakutan. Alhamdulillah walaupun kita sampai harus dibatasi ruang gerak kita, tapi insya Allah sampai saya yakin kita semua masih diberikan kelapangan oleh Allah waktu, kemudian makanan, kesehatan, insya Allah walaupun secara umum mungkin ya kita terbatasi seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini akan menambah amal pahala bagi kita semuanya, insya Allah. Tentu teman-teman sekalian dengan kondisi pandemi sekarang ini memang kalau kita lihat situasi menjadi tidak menentu ya. Baik itu mungkin bagi teman-teman yang membuka usaha sendiri, termasuk juga mungkin bagi teman-teman yang sebagai karyawan misalnya. Itu mungkin menjadi sesuatu yang bisa merubah segala hal. Yang tadinya kita sudah punya plan A, mungkin harus merubah kepada plan B, mungkin juga bahkan kemarin plan B, mungkin hari ini kita terpaksa plan atau rencana-rencana yang baru ya, karena semua serba mengalami ketidakpastian itu. Nah, bahkan mungkin kalau kita bicara dari sudut pandang ekonomi ya, sudut pandang ekonomi, ada banyak hal mungkin yang sekarang ini sedang kita pikirkan sebagai sebuah strategi ya, bagaimana kita bisa survive dalam konteks mungkin keluarga, dalam konteks mungkin usaha, perusahaan, mungkin kita ada yang punya pesantren, sekolah, kita ada yang punya usaha retail misalnya, kita punya usaha telekomunikasi dan lain sebagainya. Kita mungkin sekarang sedang memikirkan kira-kira strategi yang mana begitu ya, yang akan kita tempuh. Pintu yang mana kira-kira akan kita lewati gitu. Karena memang dalam konteks internasional ini juga seakan-akan merupakan sebuah peristiwa yang baru ya. Bahkan sesuatu yang kita anggap baik, strategi itu juga mungkin belum teruji. Ya. Nah, termasuk juga teman-teman sekalian, sekarang kita mulai dengan ketidakpastian itu, ya kita juga mau tidak mau memasuki sebuah era yang kita sebut dengan the new normal ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak normal, tapi karena kita sekarang ada di dalamnya dan kemungkinan akan menetap ya, kemungkinan akan menetap sehingga itu menjadi sebuah kondisi yang new normal ya. Yang tadinya mungkin kita tidak pernah berpakaian seperti ini, sekarang kalau keluar maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk keluar ya. Apalagi berita terbaru yang kita bisa baca di berbagai macam media, boleh jadi pandemi ini nanti akan berakhir menjadi sebuah endemi, yang artinya apa?
kondisi ini akan menjadi sebuah kondisi yang paten ya, yang tidak berubah, dan virus COVID itu bukan akan kemudian hilang, tapi memang ya dia akan terus apa namanya membersamai kita, dan kita sudah harus wajib merubah semua gaya hidup kita ya, yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan, sekarang harus kita lakukan untuk supaya survive ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin sebagaimana tema kita pada sore hari ini, pertanyaannya adalah how to survive. Ya, bagaimana kita bisa survive? Mungkin ini konteksnya lebih kepada sifatnya ekonomi ya, baik ekonomi keluarga maupun juga mungkin ekonomi dalam konteksnya usaha. Nah, saya karena saya berdua untuk pembahasan tema ini, sebelum nanti ditutup pengajian oleh Pak Kiai Ade Muzaini, saya sudah sepakat dengan Ustadz Noki ya, jadi saya akan membahas secara globalnya, nanti mungkin secara aplikatifnya nanti akan dibahas oleh Ustadz Noki ya. Bagaimana kita survive? Nah, ini mungkin kita akan coba lihat dari sisi karakter pandemi ini, bagaimana dia melumpuhkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya ingin mengangkat 3 hal saja tentang karakter dari pandemi ini dalam dia melumpuhkan dunia usaha juga ekonomi masyarakat secara umum. Nanti kita lihat kira-kira dengan karakter seperti ini, maka peluang apa yang bisa kita lakukan ya sehingga kita bisa survive dalam konteks individu, keluarga maupun juga usaha secara lebih luas lagi. Rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat setidaknya saya akan mengangkat 4 hal bahwa pandemi COVID-19 ini yang pertama itu bisa menyebabkan hilangnya sumber daya manusia ya, karena dia virus penyakit, tentu dia akan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ya. Ini adalah karakter yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi terbatasi ruang geraknya ya, yang tadinya kita bisa seenaknya saja keluar, bisa dengan mudah keluar kota atau bahkan mungkin keluar negeri, tapi sekarang dengan adanya pandemi ini kita menjadi terbatasi ya, harus di rumah ya, harus mungkin working from home, kemudian harus tidak bisa, mungkin kita tidak bisa mudik dan lain sebagainya karena situasi yang ada sekarang ini. Yang ketiga adalah bahwa pandemi COVID ini menghilangkan pangsa pasar ya. Bahkan sekelas perusahaan-perusahaan besar pun kita lihat langsung bisa tumbang sedemikian rupa ketika pangsa pasarnya hilang dalam sekejap ya, karena adanya pandemi ini. Kemudian yang terakhir adalah menyebabkan berhentinya aliran modal dan keuangan. Ya, ini yang coba kita bahas secara ringkas ya, secara santai saja pada sore hari ini. Baik, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu menyebabkan hilangnya sumber daya manusia. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan adanya COVID ini saya kira menjadi momentum buat kita semua ya. Mungkin kalau seperti teman kita tadi belum hadir kayaknya ya, Hamdan mungkin sudah terbiasa olahraga dan lain sebagainya, tapi mungkin seperti saya ini juga perlu membiasakan lagi ya supaya bisa lebih rajin, karena mau tidak mau dengan adanya pandemi ini, maka kunci pertama untuk melawan yang pertama tadi adalah ya karena kita sebagai manusia harus berikhtiar ya, yaitu hidup secara sehat. Nah, ini sudah mutlak ya. Kalau biasanya kita ya kadangkala sering menyepelekan olahraga, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Nampaknya sekarang tidak bisa menyepelekan lagi ya. Ini nggak ada tawar-menawar lagi, tidak ada bergening lagi. Hidup sehat secara mutlak, sehat itu sudah mutlak sebuah kebutuhan kalau kita ingin survive. Karena ini yang paling penting kan. Kalau kita sakit, mau usaha apa, mau ini udah nggak bisa lagi gitu. Kita harus terbaring di rumah sakit ya. Apalagi seperti COVID, satu sakit, seluruh rumah udah nggak bisa ngapa-ngapain keluar. Jangan kan satu rumah kan, satu orang sakit di kantor, maka seluruh gedungnya itu terpaksa kemudian diliburkan. Nah, ini betapa luar biasanya ya efek daripada COVID ini. Makanya hidup secara sehat itu sudah menjadi sebuah kemutlakan ya. Kita bersama-sama memulai. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita perlu adanya regenerasi dan knowledge transfer ya. Karena kalau kita bicara tadi hilangnya sumber daya, itu kan sangat vital ya. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang punya usaha,
yang memiliki karyawan-karyawan yang biasanya diandalkan ya. Biasanya kan kalau kita punya usaha itu kita pasti punya karyawan-karyawan, kita punya SDM-SDM yang betul-betul kita andalkan gitu. Nah, nampaknya sekarang ini memang waktunya bagi kita untuk harus membuat sebuah regenerasi ya, knowledge transfer ya. Entah itu kepada anak, entah itu kepada teman, entah itu kepada siapapun yang memang masih berhubungan dalam konteks ekonomi dengan kita gitu. Sehingga ketika nanti ada satu yang terpaksa sakit, maka masih ada pihak lain yang bisa survive gitu. Bahkan kalau kita lihat di banyak perusahaan misalnya, itu dalam satu bagian itu kan kita lihat sampai kerjanya saja itu harus dipisah kantor gitu kan. Harus dipisah kantor itu untuk memitigasi risiko jangan sampai satu sakit sakit semua seperti itu ya. Atau mungkin disuruh gantian kan. Hari ini ada yang masuk, besok ada yang libur. Supaya kalau misalkan satu lagi kena kena apa nauzubillah min zalik ya, terkena Covid, satu lagi masih sehat gitu. Nah, makanya penting bagi kita tadi selain itu hidup sehat, regenerasi dan juga transfer ya, transfer keilmuan. Sehingga dengan harapan seperti itu apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu bisa apa namanya survive ya. Bahkan mungkin dalam level yang sederhana misalnya dalam rumah tangga ya, kalau kita punya usaha misalnya, katakanlah kita punya usaha ring gitu. Bisa dibayangkan kalau yang pintar masak itu hanya misalnya istri gitu ya. Kalau istri sakit kan menjadi tidak bisa yang lainnya gitu. Maka ya kita pun kalau memang anak misalnya sudah masuk usianya ya bisa diajarkan, bisa ditransfer. Jadi tidak ada lagi kemudian kita pegang sendirilah seperti itu. Ini adalah mudah-mudahan dengan cara sehat dan juga regenerasi serta knowledge transfer ini bisa mengatasi apa namanya tadi resiko atau potensi hilangnya sumber daya manusia ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan sisi ekonominya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi ini membatasi ruang gerak kita, ya, membatasi ruang gerak kita sedemikian rupa ya, seperti itu. Mungkin kita tidak akan pernah terbayang gitu ya. Saya mungkin dari dulu berharap kapan ya kira-kira bisa kerja. Sepertinya ada teman itu yang kalau melihat teman yang kerjanya dari rumah itu kayak enak sekali gitu ya. Ternyata qadarullah merasakan juga walaupun mungkin bukan dalam konteks yang diinginkan ya, karena terpaksa pandemi. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan untuk kita supaya bisa bergerak kembali. Nah, tentu kalau kita bicara terbatasi ruang gerak, maka secara otomatis mau tidak mau ya ini semua sudah mafhum ya bagi kita, mau tidak mau kita harus mengembangkan jaringan kita. Ini jaringan ini bisa dalam konteks online, bisa dalam konteks offline tentunya ya. Karena kalau kita baca berita misalnya ya di banyak berita itu memberitakan bahwa COVID ini menyebabkan belanja online itu meningkat pesat ya. Belanja online meningkat pesat. Tapi juga rekan-rekan sekalian, bukan hanya online sebenarnya yang paling juga penting kita bangun, tetapi offline ya. Offline ini juga penting. Dan saya yakin juga teman-teman mungkin bisa melihat ya. Sekarang ini karena memang alamiahnya kita sebagai manusia itu kan pasti ketika ada masalah mencoba untuk survive ya. Kita lihat sekarang ekonomi antar tetangga itu mulai hidup gitu ya. Tadinya kan kalau kita belanja mungkin hanya langsung ke pasar gitu ya, atau mungkin ya kalau belanja online lewat Tokopedia, lewat Bukalapak. Tapi satu fenomena yang menarik adalah sekarang kalau kita belanja bawang, kita belanja roti, itu kita belanjanya itu antar tetangga gitu ya. Ada tetangga. Dan ini menurut saya menarik ya, menarik sekali gitu. Dan ini perlu dibudayakan gitu, karena dengan seperti ini justru memang kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan antar kita sendiri seperti itu ya. Nah ini apa namanya dalam rangka bagaimana kita meningkatkan tadi ya keterbatasan ruang gerak. Kalau terbatas ya mau nggak mau kan pasti kita menghilangkan jaringannya. Dan saya terus terang jadi berpikir ya, kalau saat ini mungkin kita terbantu dengan sebuah teknologi. Kita bisa dengan cepat, dengan online, dengan internet, dengan telepon. Tapi saya membayangkan mungkin kita harus menyiapkan sebaliknya. Bagaimana kalau satu saat yang terkena itu adalah jaringan online-nya dan kita terbatasi ruang geraknya. Nah, itu ya mungkin teman-teman yang ahli di bidangnya bisa mulai memikirkan juga bagaimana kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu ya.
Ya mungkin satu-satunya jalan yang kita bisa lakukan adalah mengandalkan jaringan secara offline tadi ya, tetangga dan lain sebagainya. Atau orang lain yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dengan kita seperti itu. Tapi itu menurut saya perlu mulai kita pikirkan sejak sekarang gitu. Ya, terutama termasuk juga mungkin kalau kita punya usaha yang memang sangat dominan dengan online, itu kita juga bisa mulai mencoba berpikir kira-kira bagaimana kalau seandainya sistem online itu di seluruh dunia shutdown gitu ya, karena segala sesuatu hal yang tidak kita prediksi sebelumnya. Gitu. Tentu jaringan tetap wajib, cuman bagaimana membangun jaringan dengan cara yang offline ini juga merupakan sebuah tantangan tersendiri ya, tapi mungkin menurut saya perlu kita pikirkan. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, selain tadi, jadi membatasi ruang gerak itu bisa kita atasi dan saya yakin kita juga sudah memulainya untuk mengatasinya dengan cara tadi membuat sebuah jaringan baik online maupun offline. Offline ini juga sangat penting tadi karena tadi seperti yang kita bahas, boleh jadi suatu saat yang terkena itu adalah dari sisi online-nya gitu sehingga kita terbatasi ruang geraknya dan kita harus apa namanya seperti mungkin waktu kita SD dulu ya. Waktu kita SD dulu kan tidak ada yang diandalkan kecuali manual gitu. Kalau kita mau rapat seperti ini kan bagaimana caranya supaya bisa terhubungi ya pasti manual semua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pandemi ini menghilangkan pangsa pasar, pangsa pasar ya. Tadi saya sebut perusahaan-perusahaan besar misalnya itu bahkan dalam satu hari itu bisa kehilangan semua pangsa pasarnya gitu. Misalnya apa? Kita lihat apa namanya perhotelan ya. Kita ambil contoh nanti perhotelan. Perhotelan itu kalau kita lihat sekarang itu nyaris mungkin bahkan hotel 5 bintang 5 pun itu pangsa pasarnya karena orang nggak boleh keluar harus mencari-cari cara bagaimana keluar mengatasi hilangnya pangsa pasar tersebut. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dan rekan-rekan lain di dunia usaha ya, yang saya amati, bahwa ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita tetap pangsa pasar yang lama, tapi dengan cara yang baru. Kemudian atau yang kedua adalah kita mencari pasar baru dengan usaha kita yang existing sekarang ini. Dan yang ketiga, kalau tadi 2 cara tadi tidak efektif, ya mau tidak mau kita harus buka usaha baru. Ini sudah cara yang apa namanya terakhir ya. Mungkin kalau kita seorang karyawan, nauzubillah min zalik ya, tapi kalau memang kemudian kita terpaksa qadarullah mengalami pemutusan hubungan kerja, ya mau tidak mau kita apakah kemudian kita mencari usaha baru atau memang kita mencari perusahaan baru untuk kita bisa join atau apply ya. Ya ini 3 hal ini mau tidak mau perlu kita upayakan untuk mengatasi hilangnya kemungkinan atau potensi hilangnya pangsa pasar yang selama ini menjadi target market kita gitu. Ini kita ambil contoh misal tadi ya. Ini menarik juga kan kalau kita lihat ini di berita ya. 5 hotel Jakarta sediakan layanan antar makanan selama work from home. Ini kan 5 hotel yang kelas ya boleh dibilang bonafit ya. Seperti Marriott dan lain sebagainya itu kan mungkin mereka sendiri tidak pernah terpikir harus melakukan ini ya. Cuman karena pangsa pasarnya tiba-tiba tidak ada, maka mau tidak mau ya bahkan untuk masalah makanan ini pun akhirnya mereka lakukan kan gitu. Yang penting bagaimana mereka masih punya income seperti itu. Bahkan saya cukup surprise juga ketika ini ambil contoh saja ya. Suatu saat ada tetangga saya yang menyediakan makanan gitu, menjual roti tawar. Ternyata begitu sampai di rumah, tetangga dekat rumah ini, sampai di rumah rotinya itu mereknya itu merek roti yang biasanya saya temuin di mal-mal besar gitu. Artinya apa? Saya baru tahu, berarti ternyata tetangga saya ini adalah salah satu pensuplai dari roti-roti tersebut begitu. Yang sekarang ini karena memang tokonya terpaksa ditutup, karena di mal kan tutup berarti ya, tutup. Jadi roti-roti tadi itu kemudian diantar kepada rumah-rumah tangga ya. Jadi antar rumah seperti itu. Ya ini kan sebenarnya dalam rangka tadi ya mencari pangsa pasar yang baru. Kalau pangsa pasar yang lama hilang ya mereka cari yang baru seperti itu ya. Lalu banyak juga kemudian supplier-supplier yang ke hotel misalnya
yang tadinya mereka supply ke hotel minuman jus misalnya, sekarang mereka antar ke rumah-rumah gitu ya. Karena untuk menjemput pangsa pasar yang baru. Karena kalau tidak seperti itu ya pasti mereka akan sulit untuk survive seperti itu. Ada juga misalnya Hotel Arya Duta, ini contoh berita ya. Dan mungkin bukan hanya Arya Duta, beberapa hotel yang lainnya juga menawarkan program menginap untuk isolasi mandiri. Nah, ini kan sebenarnya juga dalam rangka mencari peluang dan pasar baru ya, karena nggak ada lagi turis, nggak ada lagi wisatawan domestik yang menginap ya, mereka membuat sebuah program bagaimana masih inline dengan adanya pandemi ini, yaitu karena sekarang lagi ngetren istilah isolasi mandiri, maka kemudian mereka mencoba menawarkan membuat sebuah program namanya isolasi mandiri ya. Ini juga saya kira menjadi inspirasi juga buat kita bagaimana memang apa namanya rekan-rekan usaha kita itu sedemikian kreatifnya bagaimana supaya bisa survive. Ada lagi misalnya Sritek gitu ya. Yang kita tahu Sritek ini kan biasanya dia bergeraknya hanya di bidang penjualan kain ataupun mungkin pakaian. Maka kali ini dia untuk menjemput pangsa pasar yang baru, menggarap pangsa pasar yang baru, atau bahkan mungkin bagi Sritek sendiri ini adalah merupakan sebuah lini usaha yang baru ya. Itu berjualan masker ya, dengan salah satunya kalau kita lihat Sritek ini menggandeng Alodok ya, Alodok seperti itu. Dia menggandeng Alodok menjual masker yang antibakteri misalnya. Ya ini untuk apa namanya, untuk bagaimana dia bisa membuka pangsa pasar yang baru dan juga membuka lini usaha yang baru ya, karena apa namanya sebagai upaya untuk keluar daripada krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin juga walaupun kalau kita lihat ada juga rekan-rekan usaha yang kemudian justru dari COVID ini juga mendapatkan lonjakan usaha yang bagus ya. Saya punya satu rekanan teman gitu ya, dia pedagang di Tanah Abang, salah satu supplier terbesar untuk pakaian Muslim di Tanah Abang. Jadi qadarullah ya, sebelum pandemi ini dia betul-betul tadinya dia hanya berjualan online ya, maaf, dia hanya berjualan offline. Dia buka toko saja di Tanah Abang gitu, dia punya 2 gerai. Dia hanya fokus kepada offline. Qadarullah sebelum pandemi itu dia fokus kepada online-nya. Jadi begitu ada pandemi seperti ini, ternyata omsetnya dia itu bisa naik 200% dari busana muslim tadi itu. Karena mungkin semua orang sekarang karena mau lebaran ya, walaupun di rumah tapi tetap membeli baju baru, mereka belinya akhirnya lewat online gitu, dan itu namanya menjadi apa, bagus tersendiri, atau mungkin bukan apa ya, ya sesuai diduga. Rekan saya misalnya yang dia baru memulai startupnya, dia membuka industri kimia di bidang pembersihan ya, untuk kantor dan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian tiba-tiba ada pandemi seperti ini, dia mengalami lonjakan permintaan ya. Kemarin kan kita sempat kesulitan apa namanya, kesulitan mendapatkan hand sanitizer misalnya. Nah, itu rekan saya memproduksi itu, dan dia bisa mendapatkan apa namanya, lonjakan pasar dari situ. Ya, ini memang sebagaimana janji Allah juga ya, bahwa ada yang dilapangkan dari kita, tentu ada juga yang disempitkan. Nah, ini kita bisa lihat dari berbagai macam sumber, ada berbagai macam bidang usaha yang saat ini meningkat dan mungkin juga peluang bagi kita ya rekan-rekan ya, di tengah-tengah pandemi ini. Misalnya di bidang kesehatan, ya di bidang produk kesehatan pribadi, retail, kemudian makanan, dan apa, ada juga di bidang teknologi dan informasi serta komunikasi ya. Mungkin bagi saya sendiri yang sekarang, yang dulu mungkin sering sih mendengar apa seperti aplikasi Alodoc ya, seperti itu. Tapi nggak pernah ngelihat lah. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, kalau sakit, pokoknya selama bisa pakai Alodoc, mendingan ke Alodoc saja gitu kan, lebih aplikasi, kecuali terpaksa harus ke rumah sakit ya. Nah, itu mau tidak mau seperti itu. Nah, Mas ternyata kalau kita Ardiansyah, lihat di saya ingat ya. apa, tinggal 3 menit untuk yang Mas Oh ya, baik. Ardiansyah. Ya, Baik. makasih Mas. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, ini berbagai macam bidang usaha yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Demikian juga kita kalau lihat berita-berita itu, ini salah satu riset yang dilakukan oleh Nielsen, dimuat oleh Kontan Koit.
Ada berbagai macam perubahan perilaku konsumen yang mungkin menjadi peluang bagi kita juga untuk kita tangkap ya, sebagai salah satu solusi untuk kita bisa keluar daripada kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ini juga ada yang menarik, penjualan buku itu melonjak drastis di masa pandemi ya rekan-rekan. Ini juga bisa peluang bagi kita juga yang mungkin selama ini ingin berjualan buku. Nah, sekarang ini saatnya ya, karena orang banyak di rumah, maka buku menjadi suatu hal yang diperlukan. Terakhir ya adalah menyebabkan berhentinya aliran modal dan keuangan. Nah, ini saya ingin mengangkat bagaimana kita perlu mengelola keuangan kita berbasis maslahat ya. Apa itu keuangan berbasis maslahat? Rekan-rekan sekalian, intinya dari pengelolaan keuangan berbasis maslahat itu adalah bagaimana kita mengembangkan keuangan kita itu bukan lagi dalam konteksnya individual, tapi juga bisa mengembangkan atau memiliki efek juga untuk pihak-pihak yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Banyak hal diantaranya adalah satu, berdoa ya rekan-rekan sekalian. Ini wajib bagi kita, karena bagaimanapun doa itu adalah senjata kita segala kesulitan, ini senjata yang utama. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'ah rahimin illa a'tahullahu biha ihdas salas. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i misliha. Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang itu seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa, selama tidak memutus silaturahmi, maka Allah akan memberikan padanya 3 hal. 1, akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpan baginya di akhirat, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, maka Allah akan menghindarkan kita dari kejelekan yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, marilah kita tetap berbagi di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, menginfakkan hartanya kepada orang lain sesuai kemampuannya. Dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah sekalian, marilah kita tetap berbagi. Karena di sini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita berbagi dan kita dalam kondisi susah rezekinya, insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita agar Allah itu membukakan pintu rezeki itu lebih luas lagi ya. Lalu kemudian, nah di tengah COVID ini rekan-rekan sekalian, kita perlu menyisihkan sumber daya sebagai cadangan, apapun lah. Sumber daya keuangan sekarang belum terpikir untuk mulai menanam apapun yang bisa kita makan di halaman kita, maka kita perlu pikirkan saat ini ya. Termasuk juga mungkin tumbuh-tumbuhan obat ya, toga ya, seperti itu dan lain sebagainya. Ini sebagaimana modelnya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban famahasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, biarkan di bulirnya kecuali sedikit saja untuk kamu makan. Nah, ini sebenarnya solusi yang harus kita lakukan juga saat ini di tengah-tengah COVID ya, karena tadi COVID bisa menghilangkan segalanya dalam konteks hingga sampai pada pendapat cadangannya. Bukan menimbun ya, beda, tapi mencadangkan. Kalau menimbun berbeda. Lalu yang terakhir sekali ini sebelum ditutup, bukan seberapa mampu kita beli, tapi seberapa maslahat untuk kita miliki rekan-rekan sekalian. Ya. Mungkin kita punya uang yang cukup untuk beli rumah 2, 3, tapi sebenarnya itu kita punya. Kalau kita maslahat punya 2 rumah ya kita mampu beli, kita bisa beli ya. Tapi kalau cuma 1 maslahat buat kita ya cukup beli 1 saja. Ya, jadi di kurva ini yang saya tampilkan
ini ada ini namanya, kalau yang teman-teman belajar ekonomi mungkin sudah familiar dengan istilah kurva kepuasan ya. B, C, dan D ini adalah marketan ya. H itu adalah melambangkan hal yang akan kita beli. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa beli paket A. Lebih banyak lagi kita beli. Kalau di dunia ekonomi konvensional, teman-teman, yang membatasi kita untuk membeli paket A, B, dan C itu adalah satu-satunya namanya budget. Artinya kita punya duit berapa. Maka itulah yang segitu juga lah kita beli. Tetapi dalam konteks syariah itu bukan budget, tetapi seberapa maslahat, sehingga pembatasan ini garis putus ini C ini. Walaupun secara budget kita punya uang untuk beli paket D, tapi kalau sudah tidak maslahat, berarti itu konteksnya sudah mubazir ya. Itu harus kita hindari. Cukup saja kita pakai C, sehingga itu bisa mendatangkan maslahat bagi kita. Dan itu saja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya share pada sore hari ini bisa bermanfaat, khususnya juga buat diri saya dan juga buat rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat segala wabah dan bala yang sedang kita alami saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, dan kita juga bisa bersilaturahmi dalam konteks warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Ardiansah yang sudah Ustadz Noki. Terima kasih untuk Mas Ardiansah atas sharingnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Untuk selanjutnya pembicaranya adalah Mas Noki. Mungkin Mas Noki materinya udah Ustadz Noki disiapkan materinya untuk selanjutnya. Monggo Ustadz Noki di. Baik, terima kasih Mas Intisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian serta silaturahmi dan ngobrol online sore hari ini yang berbahagia. Wabil khusus kedua ustaz kita, pembicara kita pada sore hari ini, Ustadz Dr. Ardiansah LCMA, Ustadz Kiai Haji Ade Muzaini LCMA. Rekan-rekan Ikmas, sahabat-sahabati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini kami sangat bersyukur dan berbangga hati dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan semuanya yang entah berapa tahun kita tidak bersua. Akhirnya melalui program sore ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, meskipun tidak bersua dalam wujud yang nyata, tapi Allah di program sore hari ini mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan pada
sore hari ini sambil menunggu kita waktu berbuka puasa. Di saat ini buka puasanya masih sekitar jam 18.19 ya. Beda dengan kawan-kawan yang di Jabodetabek mungkin berbukanya lebih 45 atau kurang 47 menit sudah berbuka. Maka kita mengoptimalkan waktu yang ada ini untuk bersilaturahmi pertama, yang kedua mudah-mudahan kita mendengarkan ilmu dari asatidz kita yang nantinya akan ditutup oleh ceramah atau kultum oleh Kiai Ade. Baik rekan-rekan yang berbahagia, tadi di awal sudah diulas oleh Ustadz Ardi tentang bagaimana kita survive di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita pahami bersama bahwa tidak ada yang pernah menduga bahwasanya di bulan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah menduga kita akan sahur, kita akan berbuka, kita akan menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan tidak sebagaimana biasanya kita menghadapi Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan menjadi catatan bagi kita, bagi kawan-kawan yang mungkin ingin mengabadikan momen-momen Ramadan di tengah pandemi ini dalam bentuk catatan-catatan kecil harian, dalam diarinya. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan nantinya yang akan dibuka oleh anak cucu kita kelak 50-100 tahun yang akan datang, di mana kakek neneknya dulu pernah menghadapi situasi Ramadan pada saat pandemi COVID merambah di seluruh dunia. Kawan-kawan yang berbahagia, kalau tadi Pak Ustadz Ardiansah sudah mengemukakan tentang data-data dampak COVID terhadap kondisi keuangan secara umum, kondisi perusahaan secara umum, maka mungkin kami di sesi yang chill, yaitu tentang keseharian yang kita hadapi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat terasa sekali dari sisi ekonomi, keuangan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Baik, materi ini saya beri judul Cerdas Mengelola Keuangan Saat Ramadan di Tengah Pandemi COVID. Kalau kita lihat data coronavirus yang menyebar di Indonesia maupun di dunia saat ini, kita lihat data per 1 hari yang lalu, 15 Mei 2020, kita lihat di Indonesia ada 16.000 lebih yang sudah positif terjangkit COVID, sementara angka meninggal dunia sekitar 1.000, dan angka kesembuhan dari sakit COVID ini sekitar 3.500. Jadi dahsyatnya hantaman dari coronavirus ini sampai-sampai 1 hari itu bisa menambah sekitar 568 orang positif yang terjangkit dari coronavirus ini di Indonesia. Baru 1 hari, ya, 1 hari itu sudah 500 orang. Sementara data di dunia per hari kemarin itu ada 4.525.000 orang yang terjangkit positif COVID-19. Di mana pertumbuhan perharinya itu sekitar 3.000 lebih orang yang positif terpapar COVID-19. Sementara ada 303 orang yang meninggal dunia dan ada 1,7 juta orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Nah, jika melihat data ini dalam 2 bulan terakhir di mana COVID-19 ini mulai terjangkit di wilayah Indonesia, itu sudah menciptakan angka-angka yang sangat luar biasa, fantastis sekali, ya. Maka kita tidak bisa menduga apakah COVID ini akan berakhir dalam waktu dekat, karena beberapa peneliti dan pakar-pakar dampak ataupun virus pandemi COVID ini
bisa bertahan sampai dengan tahun 2021, tahun 2021 akhir. Perekonomian keluarga kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang tidak akan pernah kita duga yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, kalau kita lihat di data di Kementerian Kesehatan, data di Kementerian Tenaga Kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida Fauziah, Menaker, itu pekerja di sektor yang terdampak COVID-19 ini sebanyak juta lebih sudah dirumahkan. Kemudian sampai dengan 1 Mei itu ada sekitar 375 dari pekerja sektor informal itu ada sekitar 314.000 orang yang terdampak COVID-19 ini. Sehingga berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja RI per 1 Mei 2020 terdapat 1,7 juta jiwa yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Ada 1,7 juta kepala keluarga atau para pekerja yang terdampak terhadap COVID. Strategi dan cara kita dalam mengatasi persoalan keuangan atau perekonomian di rumah tangga kita, di keluarga kita dalam menghadapi situasi COVID ini. Maka dalam banyak dalam banyak tulisan, dalam banyak artikel yang dirilis oleh para pakar perencana keuangan, mereka merumuskan beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan sehubungan kita menghadapi situasi Ramadan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama, bagi kita yang mungkin masih memiliki penghasilan dari pekerjaan kita, sektor informal maupun terlebih lagi di sektor formal, maka kita harus mengatur budget pengeluaran maupun kita. Strategi pertama yang harus dilakukan itu adalah kita melakukan rekapitulasi penghasilan dan anggaran belanja keluarga. Ya. Bagaimana kita melakukan itu? Tips yang kita lakukan itu berupa, pertama kita harus lakukan budgeting konsumsi keluarga yang kita buat seminimal mungkin. Ya. Apa yang dimaksud dengan budget konsumsi keluarga yang dibuat minimalis? Maksudnya adalah budget konsumsi keluarga kita, pengeluaran per bulan keluarga kita, rumah tangga kita itu dibuat seefisien mungkin. Jangan sampai kita melakukan konsumsi yang sebenarnya kita tidak butuhkan, ya. Tapi kita paksakan budget konsumsi keluarga kita seminimal mungkin. Kalau katakanlah dalam kondisi normal, pengeluaran keluarga kita per bulan itu sekitar katakanlah 15 juta, maka di dalam kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa paksakan pengeluaran rumah tangga kita sebesar 15 juta dalam kondisi normal. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa pos-pos yang mungkin tidak kita gunakan di masa COVID-19 ini. Ya, katakanlah mungkin untuk di kondisi normal kita perlu ada lifestyle, mungkin ngopi, mungkin kita sesekali waktu ngajak keluarga kita berlibur atau nonton di 21, pergi ke mall, atau mungkin kita akan menjadi member di salah satu gym, ya, pusat kebugaran. Nah, pos-pos pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya lifestyle itu sebenarnya bisa kita minimize, kita kurangi, sehingga kita hanya membuat anggaran yang memang betul-betul yang kita butuhkan saja di masa pandemi ini. Ya. Begitu juga kita harus lakukan kaji ulang terhadap pengeluaran. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi, hal-hal yang tidak penting kita tidak lakukan dan tidak kita beli. Ya.
kita juga harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansah, ya, kita harus bedakan mana keinginan dan kebutuhan, katakanlah, tetapi kita tidak lakukan itu untuk memuaskan hasrat kita, tapi ada kurva maslahat sampai di mana barang yang kita beli itu ataupun kegiatan yang kita lakukan itu mendatangkan maslahat bagi diri kita dan keluarga kita. Begitu juga dalam hal berbelanja, dalam hal mengkonsumsi, juga kita harus bijak, ya. Dalam fase-fase awal kita menghadapi COVID-19 kemarin, itu banyak fenomena yang kita temui di masyarakat, mereka melakukan panic buying. Ya, panic buying itu artinya mereka membeli secara membabi buta, nah, gitu. Jadi sehingga stok di supermarket dan di beberapa toko-toko kelontong itu habis diborong oleh orang-orang tertentu, ya, karena saking paniknya takut kehabisan stok, ya. Nah, ini kita hindari karena pemerintah sendiri sudah menjamin stok ketersediaan sembako kita cukup, insya Allah. Maka hindari berbelanja secara panik buying, ya, bijak dalam berbelanja. Ini yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk menjaga atau mempertahankan kondisi keuangan rumah tangga kita. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, usahakan kita tetap memprioritaskan menabung dan berinvestasi. Jangan sampai kelebihan dana yang tidak digunakan dalam masa pandemi COVID ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi gunakanlah untuk kegiatan yang dapat menjamin kepastian masa depan hidup kita di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan cara menabung dan berinvestasi. Perhatikan trik atau tips kita berinvestasi di masa pandemi COVID ini. Tidak semua instrumen investasi bisa kita ikuti. Pilihlah instrumen-instrumen investasi yang berisiko kecil. Ya, berinvestasi di sektor yang high risk, ya, berisiko tinggi, itu sangat tidak disarankan. Nah, mungkin kawan-kawan bisa berinvestasi dengan cara membeli logam mulia. Meskipun hari ini logam mulia harganya cukup tinggi, tetapi dalam sejarahnya logam mulia emas itu tidak akan pernah ada sejarahnya decline, mengalami kurva menurun. Selalu kurvanya naik, ya. Walaupun ada turun paling depresiasinya sedikit saja, ya, nggak sampai drastis. Tetapi melihat tren pertumbuhan mengalami kenaikan harga yang sangat cukup baik, ya, sehingga pilihan untuk berinvestasi di sektor atau di kepemilikan emas ini sangat di-recommended, ya. Nah, begitu juga untuk menabung, jangan sampai tidak punya tabungan untuk masa depan kita, ya. Untuk masa depan kita, keberlangsungan hidup kita, anak-anak kita, ya, sekolah anak-anak kita, itu kita harus punya cadangan seperti itu. Nah, kira-kira berapa persentase dari penghasilan kita yang kita pergunakan untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan berapa yang kita sisihkan untuk investasi ataupun tabungan atau saving, ya. Para pakar keuangan menyarankan agar konsumsi kebutuhan rumah tangga tidak boleh melebihi dari 40% penghasilan yang kita peroleh. Nah, manakala konsumsi rumah tangga terlalu besar juga tidak baik, karena itu akan menciptakan pemborosan, ya. Maka untuk konsumsi rumah tangga kita sisihkan 40%. Kemudian untuk saving dan investasi kita sisihkan 10-20% dari penghasilan kita, ya. Nah, jangan lupa kewajiban kita zakat dan bersedekah, ya, sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim kita berkewajiban mengeluarkan zakat, ya, minimal 2,5% dari penghasilan kita, dan maksimal kita budget dari penghasilan kita itu 5-10% untuk kegiatan pemenuhan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah 2,5% sampai 10%. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, sisihkan sekitar 10-20% dari penghasilan kita untuk saving dan investasi. Kemudian
bagi kawan-kawan, sahabat-sahabati yang memiliki tagihan, jangan ditunda-tunda pembayaran tagihan, selesaikan segera, karena ini adalah kewajiban kita. Kalau tagihan tidak kita selesaikan, ya dampaknya kita akan dikejar-kejar debt collector, ya. Hidup kita tidak menjadi tidak nyaman. Kemudian tunda kebutuhan secondary atau tersier, misalnya kita punya niatan, ada dana, kita punya niatan untuk katakanlah menambah ruang kamar, merenovasi rumah, menambah ruang kamar. Atau kita punya dana yang kita gunakan untuk membeli mobil yang kedua atau ketiga. Tunda dulu kebutuhan-kebutuhan semacam ini, ya. Bukan berarti tidak baik, tapi untuk kondisi pandemi Covid sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan atau membeli kebutuhan yang sifatnya secondary atau tersier, ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Ardi juga tentang menabung, ya. Menabung. Kita memiliki cadangan yang akan kita gunakan nanti di masa darurat, ya. Sesungguhnya konsep menabung di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surat Yusuf ayat 43 dan 49. Ya, 43 sampai 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Yusuf berkata agar kamu bertahun turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit saja dari bibit gandum yang kamu simpan. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Jadi kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang direkam oleh Al-Quran yang memberikan pesan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh menghabiskan seluruh persediaan yang ada kita miliki pada hari ini. Jadi dikisahkan di dalam mimpi seorang raja di masa Nabi Yusuf itu, Raja zalim di masa Nabi Yusuf itu bermimpi. Ada di dalam mimpinya itu 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Dan dia juga melihat 7 bulir tangkai padi yang bagus, menguning, yang gemuk-gemuk juga, yang bagus. Dan 7 bulir tangkai padi yang kurus-kurus, yang kering. Nah, ini menandakan di masa Nabi Yusuf itu akan terjadi masa paceklik selama 7 tahun. Maka pada 7 tahun saat ini kita persiapkan. Jangan dimakan semua persediaan yang ada, dipersiapkan, dicadangkan untuk menghadapi situasi paceklik yang akan dihadapi oleh penduduk di masa itu pada 7 tahun yang akan datang. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang konsep menabung sesungguhnya di dalam Islam. Ya, jadi maka ini rekomendasikan kepada sahabat-sahabati, menabunglah, sisihkan walaupun sedikit dari penghasilan kita untuk masa yang akan datang. Nah, permasalahannya sekarang, ada apa enggak lagi yang mau ditabung, kan gitu? Masih ada apa enggak lagi? Nah, jadi pandai-pandailah, pintar-pintarlah mengatur keuangan kita sehingga ada yang kita sisihkan untuk cadangan kita di masa yang akan datang. Sahabat-sahabati yang dimuliakan Allah, strategi ketiga, kita harus memiliki emergency fund, dana darurat, ya, dana darurat. Nah, berapa besaran dana darurat yang perlu kita cadangkan untuk persiapan kita di masa yang tidak terduga? Banyak pakar yang menyarankan dana cadangan yang perlu kita siapkan itu, ada yang mengatakan 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, ada yang mengatakan 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, kita ambil jalan tengahnya, ya. Kita keluarga yang memiliki lebih kurang 3-4 anak,
itu disarankan memiliki dana cadangan sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan kita di masa normal 15 juta, di masa pandemi kita turunkan menjadi 10 juta, paling tidak kita memiliki cadangan itu 6 kali 10 juta. Kita memiliki di cash kita itu cadangannya sebesar 60 juta rupiah untuk kebutuhan darurat. Ya. Jadi ingat di masa pandemi COVID, cash is king. Ya. Dana cash itu adalah raja, ya. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki uang cash, jangan dihabiskan semua sehingga tidak ada uang yang kita sisihkan untuk dana cadangan kita. Kalau yang masih jomblo mungkin ya 3 atau 4 kali pengeluaran bulanan sudah cukup untuk dana cadangan. Tapi bagi kita yang sudah berumah tangga dan keluarga minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian jangan sampai dana cadangan itu kita gunakan ya di luar masa darurat, ya. Kemudian yang tips yang ketiga, jangan sampai kita membuat utang baru yang bersifat konsumtif di masa pandemi COVID. Terutama kartu kredit, ya. Jadi bagi sahabat-sahabati yang ingin menyelamatkan posisi neraca keuangan rumah tangganya, tolong dihindari kita membuka hutang baru yang sifatnya konsumtif. Karena kalau yang sifatnya produktif mungkin untuk membuka modal usaha baru ya silakan, asalkan dengan penilaian dan analisa yang cukup akurat ya. Jangan sampai nanti kita menambah hutang baru akan menambah beban keuangan rumah tangga kita. Nah, kita tahu bahwasanya kartu kredit itu pengenaannya sangat tinggi, pengenaan bunganya sangat tinggi. Walaupun kita tahu sementara ini ada produk bank syariah yang juga mengeluarkan kartu kredit syariah. Tetapi sesungguhnya penggunaan kartu kredit itu sangat-sangat tidak direkomendasikan karena akan memancing kita untuk berperilaku konsumerisme, ya. Maka itu dihindari. Nah, inilah tips yang perlu kita lakukan. Yang tips yang terakhir atau strategi yang terakhir di masa pandemi COVID ini, di tengah bulan suci Ramadan ini, jangan lupa sahabat-sahabati semuanya untuk berbagi dan tunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ya, sisa kelebihan dana dari penghematan atau efisiensi budget konsumsi keluarga kita gunakan untuk berbagi kepada sesama kita. Nah, prioritas kita berbagi itu yang lebih diutamakan adalah karib kerabat kita dan tetangga terdekat kita. Jangan sampai kita kenyang sementara keluarga kita di sisi kanan kita, muka belakang kita ada yang kelaparan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tidak beriman seseorang kalau ia tidur dalam keadaan kenyang sementara saudaranya, tetangga kiri kanannya tidur dalam keadaan perut lapar. Maka kita pastikan keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita itu tidak kita pastikan mereka itu terpenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Kalau bisa kita sisihkan, kita berikan sedekah, bantuan sembako dan seterusnya, ya. Dan juga di bulan Ramadan ini jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Ada himbauan pemerintah hari ini untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal, itu baik sekali. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang memiliki harta atau penghasilan, dikeluarkan zakat malnya apabila sudah mencapai haul dan nisabnya. Nah, jadi nanti kita bisa berdiskusi dan berdialog lebih dalam lagi tentang bagaimana mengelola keuangan di bulan Ramadan dan di tengah pandemi COVID ini lebih luas dengan para asatis kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada 4 strategi dalam kita cara cerdas mengelola keuangan di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID ini. Ada pesan dari si Mbak ini, mengatur keuangan penting untuk berjaga-jaga karena pandemi COVID-19 dapat saja berjalan lebih panjang. Kita tidak pernah menduga, kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir, maka mengatur keuangan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ramadan kita tahun ini dan senantiasa
Putus. Putus ya. Error. Koneksinya putus ya, Mas. Ustadz Noki, koneksinya putus, Ustadz Noki. Halo. Ustadz Noki. Koneksinya terputus kayaknya. Kuotanya habis. Ustadz Noki. Halo. Terputus, Mas. Kuota habis kali. Kuotanya habis mungkin. Mungkin Ustadz Ade atau yang lain dulu mengisi ya. Sambil menunggu Ustadz Oki. Halo, Ustadz Noki. Ya, saya juga menyarankan lanjut dulu materi yang lain, Ustadz. Yang lain lah. Soalnya habis Ustadz Noki sesi pertanyaan. Ya, pertanyaan dulu aja kali. Halo. Monggo Ustadz Noki, dilanjut. Tadi putusnya udah lama atau barusan ya? Baru. Monggo Ustadz Noki, dilanjut sharingnya. Putusnya sampai di mana? Mbak ini. Sampai Mbak ini. Di pesan Mbaknya. Ya. Ini mungkin sesi saya udah berakhir ya, Mas Intisar dan sahabat-sahabati semuanya yang dirahmati Allah. Mungkin pesan terakhir dari si Mbak ini, kita tidak pernah tahu kapan COVID Corona ini akan berakhir, maka kita perlu mengatur pengelolaan keuangan kita dengan sangat hati-hati. Mengatur keuangan penting untuk berjaga-jaga, karena pandemi COVID dapat saja berjalan lebih panjang. Semoga Allah Ta'ala Ramadan kita tahun ini, dan Allah Ta'ala kita masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bisa lanjutkan dalam dialog dan sesi berikutnya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sahabat-sahabati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya dikasih reactionnya biar saya bisa tahu siapa yang mau bertanya. Sangat masuk akal gitu ya. Tapi saya merasa karyawan saya ini kalau apakah gak lebih kasihan begitu. Nah, oleh karena itu saya mohon ini. Sementara itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Mas Handri, mungkin Mas Ustadz Noki yang jawab, mungkin Ustadz Noki. Ustadz Noki, silakan untuk dijawab. Baik, Mas Intisar. Baik, Mas Intisar. Mungkin tadi jaringannya agak putus-putus. Mungkin bisa diresume pertanyaannya Pak Dr. Handri, bisa secara ringkas. Putus-putus. Halo Mas, iya tadi saya juga putus-putus. Mas Handri, singkat Mas. Singkat pertanyaan Jadi, tadi. saya punya usaha, saya ingin antara ingin menutup sementara, tetapi saya kasihan sama karyawan. Ya. Nah, ini yang baik gimana? Baik menurut ilmu ekonomi maupun secara agama gimana ini? Saya harus gimana? Ya, baik. Makasih. Baik, Pak Dokter. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur pada Allah kita dipertemukan di sore hari yang berbahagia ini. Pak Dokter Handri, dulu kita sama-sama mandi bareng di reservoir, ngantri makan di matbah. Sekarang saya sudah berjumpa sosok Handri Irawan yang berbeda dengan yang dulu. Sudah menjadi seorang dokter. Masya Allah. Kalau sharing,
kita perlu lihat bagaimana keberlangsungan dunia usaha kita ini di masa pandemi COVID ini. Jadikan acuan sebagai latar belakang, apakah pertimbangan pemilihan kita itu usaha ini akan berlanjut atau kita akhiri sampai di sini, mengingat situasi dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan, katakanlah begitu. Jadi kita perlu pertimbangkan juga sisi keuangan kita secara pribadi selaku owner daripada usaha itu, apakah modalnya cukup kuat untuk menopang keberlangsungan usaha ini pada masa yang akan datang. Kalau misalnya dana modal itu cukup kuat untuk menopang, maka kita perlu lakukan. Tapi manakala modal yang kita miliki itu belum cukup kuat untuk menopang keberlangsungan ini pada masa yang akan datang, maka kita perlu melakukan pilihan lain. Kalau kita menutup usaha, juga yang perlu kita pertimbangkan adalah nasib keuangan dari para pekerja yang kita pekerjakan di perusahaan kita, di usaha kita itu. Apakah kita memiliki dana yang cukup untuk memberikan mereka, katakanlah, pesangon ataupun uang tolak, katakanlah, ketika mereka kita berhentikan atau rumahkan dari pekerjaan mereka. Kalau kita memiliki cadangan dana untuk itu, bisa saja kita ambil pilihan mereka kita rumahkan. Ya. Mereka kita rumahkan, kita berikan pesangon dan uang tolak. Itu lebih baik kondisinya. Ya. Tetapi manakala kita nggak memiliki dana cadangan untuk merumahkan mereka, kemudian juga kita tidak tahu masa depan usaha ini ke depan seperti apa karena keterbatasan modal dan sebagainya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Yang bisa mengukur itu adalah diri kita sendiri gitu. Kita sebagai owner, sebagai pemilik usaha, kita memiliki modal untuk menopang keberlangsungan usaha ini, kita bisa mengukur itu. Ya. Kalau misalnya modal yang kita miliki tidak memadai, kita bisa mengajukan modal usaha ke perbankan, khususnya perbankan syariah, pada kebutuhan modal kita itu, kira-kira kita punya kemampuan nggak balikan dengan datang. Jika setelah kita hitung, kita memiliki kesanggupan nanti untuk bisikan pinjaman itu nanti, maka analisis ternyata memang ini berat, nature dari usaha itu sudah Pak Dokter kenali lebih dekat sehingga bisa mengambil satu keputusan yang bijak. Apapun keputusan itu mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan buat semuanya, buat Pak Andri maupun buat para pekerja yang bernaung di bawah perusahaan Pak Andri. Barangkali ada masukan tambahan dari Ustadz Ardi atau Ustadz Ade. Ustadz Ade nggak ada suaranya dari tadi nih, diam aja nih. Monggo Pak Yayade. Ini ada pertanyaan Mas untuk Mas Noki dari Baik. Pak Dias Ardias. Hukum zakat fitrah yang dibayarkan di awal waktu itu seperti apa, Mas Noki? Masya Allah. Bapak. Kalau ini yang cocoknya Kiai Ade yang jawab nih. Nanti Ana ngelangkahin Kiai Ade nih. Kiai Ade nih. Monggo. Kiai Ade nanti. Pokoknya kalau Kiai Ade berfatwa sam'an wa ta'atan. Monggo Ustadz Ade kalau begitu Ustadz Ade. Monggo kalau gitu Ustadz Ade dijawab. Ustadz Ade. Nanya sekalian dong. Ya, jangan ngasih soal Arab gundul ya. Saya tidak boleh mengambil hak para pakar ekonomi. Zakat itu bagian dari Yaudah, Mas Noki wilayah atau Mas Ade yang mau jawab nih, monggo. Mas Noki ada, Mas Noki. Monggo Mas Noki. Ustadz Noki. Sebentar. Pada prinsipnya, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat kita menghadapi Idul Fitri. Jadi waktu wajibnya zakat fitrah itu sesungguhnya si Ramadan, artinya masuk 1 Syawal
sampai sebelum khatib naik mimbar. Itu waktu wajibnya. Tetapi lantas kemudian para ulama juga berbeda pendapat apakah pembayaran zakat fitrah ini boleh dimajukan sejak awal. Bagian ulama membolehkan itu dimajukan mulai dari 1 Ramadan sampai pendapat inilah yang dipakai oleh pemerintah kita membawa atau menghimbau kepada masyarakat Muslim Indonesia yang menunaikan Ramadan agar menunaikan fitrah kondisi kita yang mendorong kita untuk melakukan itu, sehingga masyarakat kita yang du'afa, yang terdampak terhadap COVID-19 ini bisa terbantu melalui fitrah-fitrah yang kita bayarkan itu. Nah, barangkali itu penjelasan sederhana dari saya. Mungkin tafsiliannya, terperincinya mungkin Ustadz Adi bisa mengemukakan pendapat arba' mazahib, ya, 4 mazhab terkait tentang zakat fitrah ini. Tafadhal. Pertanyaan terakhir dari Sidi. Pertanyaan terakhir dari Mas Arafah Bakhtiar. Pertanyaan terakhir buat untuk Mas Arafah Bakhtiar, monggo. Mas Arafah Bakhtiar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sebagai pengantar sedikit senang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah bahwa kita bersiap dengan the new normal dan ketahanan pangan sebenarnya. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, andai kata yang yang dari kita itu bisa survive itu. Cuman yang ingin saya tanyakan mungkin agak melenceng dari itu, tapi ada hubungannya dengan zakat fitrah. Di tengah pandemi seperti ini, mungkin Dr. Handri juga tahu bagaimana seseorang itu harus membatasi diri bertemu dengan orang lain. Sedangkan zakat fitrah itu biasanya kan memang perintahnya menggunakan makanan pokok ya yang disampaikan kepada yang berhak menerima zakat. Sedang berarti kan physical distancing menjadi tidak terpenuhi. Gitu. Nah, apakah mungkin sebagaimana yang disampaikan Ustadz Ardi kemarin di minggu kemarin di webinarnya beliau, kalau di perbankan itu kan ada yang adaptif, ada yang originatif. Nah, apakah mungkin pembagian zakat fitrah ini juga adaptif seperti itu? Itu Ustadz yang mau saya tanyakan. Silakan siapa yang mau menjawab? Monggo, saya kira dari Ustadz ketiganya Ardiansyah mampu jawab, semua ini. Dijawab. Monggo Ustadz Ardiansyah dijawab. Ya. Sebenarnya nanti ini kita akan bicara mengenai perbedaan pendapat tentang apakah kebolehan kita dalam sembako ya, dalam bentuk beras, apakah boleh dalam qimahnya saja, ya, qimah atau nilainya saja. Memang yang sebagian pendapat ulama itu melarang, jadi harus dalam bentuk beras karena tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Sebagian yang lain itu membolehkan dengan qimah ya atau dengan nilainya saja. Hal ini disandarkan kepada ada beberapa riwayat, salah satunya bahwa misalkan yang pernah dilakukan itu pernah juga melakukan dalam bentuk mengeluarkan zakat tidak dalam bentuk beras ataupun makanan pokok pada waktu itu, tapi melakukan dalam bentuk nilainya. Dan itu juga pernah dilakukan oleh beberapa tabi'in di dalam beberapa riwayat yang lain. Nah, sehingga itu kemudian memang menyebabkan perbedaan pendapat yang itu sebenarnya tidak bisa diketemukan. Karena yang satu menggunakan kias, yang satu lagi tidak. Karena beranggapan bahwa kias di dalam ibadah tidak bisa diterima. Sehingga mau tidak mau, maka ya, kita memang harus memilih. Kitanya sebagai individu ya, kita sebagai individu mau tidak mau harus memilih pendapat mana yang paling menenteramkan buat kita.
Kalau kita mengambil pendapat pendapat fikih yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, ya maka tentu media-media seperti transfer dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita mendapat atau kita cenderung berpendapat bahwa tidak harus untuk beras ya, saya yakin kita bisa melakukannya dengan seminimal mungkin melakukan tahmir. Kalau pada masa sebelumnya ya, orang yang tidak mampu itu diundang untuk datang. Kalau seperti itu pasti akan kacau jadinya. Karena yang datang pasti akan banyak, dan itu kalau dalam konteks social distancing seperti sekarang menjadi tidak masuk ya. Tapi akan lebih baik kalau yang membagi itu langsung didatangi mana, mustahiknya daerah mana tuh langsung dibagi. Itu akan jauh lebih baik gitu. Ataupun kalaupun mau dibagi sifatnya ada penjadwalan. Itu sih kalau saran saya ya untuk masalah zakat fitrah ya. Seperti untuk saya sendiri misalkan, saya cenderung mengambil pendapat yang bahwa harus dalam bentuk beras. Maka ya saya beli beras. Pilihan pertama adalah saya bisa beli beras, lalu saya berikan sendiri kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak menimbulkan kerumunan, karena kan hanya pribadi. Atau solusi lain adalah saya transfer uang, misalnya saya transfer uang kepada katakanlah lembaga zakat di masjid, tapi kita titip ke mereka, tolong belikan beras dari uang yang saya transfer. Itu juga bisa. Jadi kalau masing-masing kita harus beli beras sendiri, itu kan bakal jadi ramai kan? Tapi kalau kita berikan kepada misalnya lembaga amil zakat, kemudian mereka lah yang akan membeli beras, tentu itu akan mengurangi kerumunan lebih jauh lagi. Jadi menurut saya, apakah kita mengikuti pendapat yang memang membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai atau qimah, ataupun kita mengambil pendapat yang harus beras, saya kira dua-duanya bisa ditempuh dengan cara tetap yang namanya social distancing tadi ya. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Mas Ardiansah atas jawabannya. Sudah cukup jelas semuanya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Tambahan. Aman-aman ya? Aman ya Mas Arafah? Dia. Aman itu tadi Ustadz Noki mau nambah tuh. Untuk zakat fitrah itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama antara berupa makan pokok atau jumhur ulama itu berpendapat, ulama Maliki, Hambali, Syafi'i itu zakat fitrah harus ditunaikan dalam bentuk aslinya, yaitu makanan yang masih mentah. Ya. Kemudian ulama Hanafiyah, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sauri dan sebagainya dari kalangan mazhab Hanafi, itu zakat fitrah boleh ditunaikan dengan uang senilai dengan harga pokok makanan. Kemudian bagaimana sebaiknya? Nah, boleh membayar zakat fitrah dengan makanan pokok dan tidak mengapa juga membayar zakat fitrah dengan nilainya berupa uang. Keduanya sah secara hukum fikih. Jadi dua-duanya boleh dan dua-duanya memiliki dasar. Nah, kemudian sebaiknya zakat fitrah ini dibayarkan kepada amil sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ardi. Karena amil itu adalah orang yang menghimpun, orang yang mengutip, dan juga orang yang bertugas menyalurkan, sehingga tidak ada penumpukan masyarakat atau jamaah datang ke musola beramai-ramai untuk mengambil hak zakat mereka. Ya, sebaiknya amil yang mengutip dari rumah ke rumah. Jadi sebagaimana yang dilakukan di musola kami juga, itu amil yang dibentuk itulah yang datang ke rumah-rumah penduduk, para muzaki untuk mengutip zakat-zakat fitrah mereka. Kemudian nanti pada masanya itu dibagikan, bukan jamaahnya yang datang ke musola, tapi amilnya itu yang mengantarkan langsung ke rumah-rumah para mustahik zakat itu. Nah, itu yang lebih afdol, lebih utama. Karena kita juga di masa pandemi ini menghindari kerumunan manusia. Ya, banyak orang. Mungkin Ustadz Ade yang lebih afdol nih menjelaskan ini lebih panjang. Monggo untuk sesi terakhirnya Ustadz Ade sekalian ceramahnya kultum dan doanya. Monggo Ustadz Ade. Saya izin buka dulu ya. Dan tepat sudah persilakan. Ya monggo Mas, silakan yang udah buka waktunya. Waktunya buka. Monggo Mas.
Silakan. Monggo yang sudah buka. Yang sudah buka, monggo berbuka dulu. Mas Andri, tapi jangan depan kamera ya. Ayo untuk Ustadz Ade, kultum dan doanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi wa a'wanihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadratul mukarramun, ini Maulana UR Ustadz Ardiansyah Rahmadi dan Maulana UNS Ustadz Novi Syafriyadi serta teman-teman yang lain yang saya muliakan, mas-mas, mbak-mbak, ketua kita Pak Intisar Ahmad, ketum abadi saya Pak Toto BMW. Pertama ingin saya klarifikasi dulu karena tadi ada message ada message yang privately ke saya, kok kenapa dua presenter tidak memakai peci sedangkan saya memakai peci ya. Ini perlu saya klarifikasi dulu. Yang pertama adalah bahwa itu bedanya antara Ustadz Ori dengan Ustadz KW. Kalau Ustadz Ori itu, mereka itu sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya aksesoris. Orang sudah percaya. Coba lihat dong, muka wajah-wajahnya ini kan wajah-wajah munawwarin. Jadi orang sudah percaya kalau beliau berdua ini adalah Ustadz gitu. Jadi tidak butuh aksesoris. Nah kalau saya ini masih banyak yang meragukan saya sebagai Ustadz, supaya diakui makanya saya pakai peci gitu. Karena Pak Toto BMW ini kadang-kadang suka tidak mengakui saya sebagai Ustadz gitu. Sahabat-sahabat Ikhmas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin wallahu a'lam waktu saya cukup apa enggak. Saya sebenarnya pengen bicara, saya tidak ingin masuk ke dalam wilayah yang goib buat saya, yaitu wilayah ekonomi. Ada beberapa wilayah kajian keislaman yang goib buat saya. Itu dunia goib lah, dunia ekonomi, dunia falak, apalagi itu wilayah goib. Maka saya tidak masuk ke sana. Saya ingin berbicara tentang Ramadan dan Al-Quran. Karena yang saya lihat ini di grup, khususnya di grup 97 ini, antusiasme di dalam menghatamkan Al-Quran yang dipimpin oleh ketua abadi kami, yaitu Bapak Toto BMW ini sangat besar antusiasmenya, dan saya akan membawakan ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada kawan-kawan semua. Pertama, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara ekonomi, maka di dalam surah Fatir ayat 29-30 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Bahwa kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, mereka melaksanakan sholat, mereka berinfak dari sebagian apa yang kami limpahkan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah pasti akan memenuhi ganjaran untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, bahkan bukan cuma penuh, tapi Allah tambahkan sampai luber dari fadlnya, dari karunia-Nya Allah. Innahu ghafurun syakur, bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dan maha mensyukuri perilaku ibadah hambanya, maha mengganjar dengan ganjaran yang terbaik. Maka dari sini kita bisa lihat sahabat-sahabat bahwa termasuk bisnis yang tidak akan pernah merugi adalah salah satunya adalah membaca kitabullah, membaca Al-Quran, gitu kan. Kemudian apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Ada misalnya di dalam kitab Sahih Bukhari jilid
Satu, an Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang, ini cerita Ibnu Abbas, Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Bahkan ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan beliau dalam keadaan paling dermawan itu ketika bulan Ramadan, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Bahkan yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran, untuk mendares, kalau bahasa Jawa ya benar ya, dares gitu ya, untuk belajar Al-Quran. Katakanlah seperti itu kita artikan. Ini riwayat Imam Bukhari. Artinya bahwa termasuk sunnah baginda Rasulullah, tradisi baginda Rasulullah, di bulan Ramadan itu beliau ngaji bersama malaikat Jibril. Bahkan bukan ngaji cuma dalam arti ngaji baca gitu ya, tapi darosa, mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril. Nah, maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada di antara kita yang sudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, bahkan mungkin lebih dari sekali hatam, dan ini tentu adalah bentuk pemuliaan kita terhadap bulan Ramadan, di mana Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya ketika kita merayakan bulan Ramadan kita ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, itu namanya kita sedang merayakan ulang tahun Al-Quran. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa di antara surah Al-Quran yang paling sering kita baca dan yang paling kita hafal adalah Al-Fatihah. Karena bagaimanapun Al-Fatihah adalah bagian integral dari sholat kita yang 5 waktu. Kan? La sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ada riset yang menarik dari Profesor Dr. Muhammad Amin Aziz dalam buku beliau The Power of Al-Fatihah, bahwa 70% sampai 80% umat Islam Indonesia yang rajin sholat berjamaah di masjid, setelah diriset mereka tidak mengerti arti Al-Fatihah. Nah, itu 7 ayat itu mereka tidak mengerti artinya. Itu yang diriset adalah umat Islam yang rajin ke masjid. Gitu, kayak Pak Toto, pokoknya yang rajin-rajin lah. Nah, itu. Lah, kalau 7 ayat tidak dimengerti, bagaimana dengan 6.200 lebih ayat yang lainnya? Kalau satu surat pendek Al-Fatihah tidak dipahami artinya, bagaimana dengan 113 surah lainnya? Ini kita baru bicara arti. Belum kita bicara tafsir, belum kita bicara kandungan multidimensinya yang ada di dalam Al-Quran. Gitu kan? Dan ingat bahwa objek riset beliau adalah kaum muslimin yang secara kuantitatif, sekali lagi secara kuantitatif, adalah kaum muslimin yang soleh, yang ya secara kuantitatif rajin sholat berjamaah di masjid, ya kira-kira yang soleh lah. Gitu. Lalu bagaimana kaum muslimin yang tidak? Maka sahabat-sahabat sekalian, adalah baik dan benar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran secara kuantitatif, bagaimana yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi jilid 5 halaman 2223, di mana Abu Ayyub ibni Musa mengatakan, Sami'tu Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, saya mendengar Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, saya potong aja ininya, sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, 1 pahala dikali 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, lakin alif harfun, alif itu harfun, lam 1 huruf, mim 1 huruf, alif lam mim 3 huruf kali 10 kali jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran kali 10 kali lipat, itulah kira-kira pahala yang kita dapatkan dalam 1 kali khatam Al-Quran. Ini ketika bicara pendekatan kita dengan
Al-Quran secara kuantitatif memang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk motivasi beliau untuk kita. Namun yang juga tidak boleh kita lupakan bahwa fungsi utama Al-Quran itu kan sebagai hudan dan furqan, sebagaimana tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, dan al furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, kan begitu. Maka sahabat-sahabat sekalian, hudan itu kira-kira begini deh. Kita mau berangkat ke Cina, kita mau pergi ke Cina, kita nggak bisa bahasa Cina, kita modal peta Cina yang menggunakan bahasa Cina. Kita bawa peta Cina yang menggunakan bahasa Cina ke Cina. Ketika kita di Cina, yakin kita nyasar. Walaupun kita sudah megang peta itu, walaupun kita sudah megang Al-Quran, gitu kan, kita akan nyasar karena kita tidak bisa memahaminya. Maka sahabat-sahabat sekalian, apalagi untuk kita ya, kita ini makomnya beda loh. Makom kita ini santri loh. Oh. Ya 2 tahun, mau 3 tahun, atau mau 6 tahun di Asalam, bahkan 1 hari pun sudah sah menjadi santri. Artinya ada beban moral yang sangat besar bagi kita ketika kita mengemban status seorang santri, dan itu kita bawa sampai mati. Maka tentunya pola interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak boleh sama dengan masyarakat awam yang bukan santri. Sekali lagi, kita santri. Nah, itu penting sekali. Maka kemudian di samping pola interaksi kuantitatif kita jalankan, kita juga harus tingkatkan makomnya ke pola interaksi dengan Al-Quran itu secara kualitatif. Sebagaimana misalnya di dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwa Al-Quran ini fungsinya diturunkan oleh Allah liyatadabbaru, agar orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran, menyelami, memahami, menghayati, kan gitu. Bukan sekedar membaca kemudian dapat pahala berapa, kan begitu. Gitu. Dan sahabat sekalian, kejar target kuantitatif itu boleh, itu bagus, tapi tentunya tidak kalah penting adalah target kualitatif juga harus kita kejar. Ada beberapa hadis di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat yang orientasi membaca Al-Qur'annya itu mengejar secara kuantitatif. Itu ada di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, itu ada beberapa hadis. Saya nggak usah bacain, takutnya waktunya nggak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sih yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif dengan Al-Qur'an itu gitu. Ada rumusnya sebenarnya bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an kepada mereka, kemudian mereka yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang sebenarnya. Ini rumus yang Allah berikan kepada kita di dalam kita mendekati Al-Quran secara kualitatif, yaitu dengan cara haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah ayat 121. Lalu apa itu maksudnya haqqa tilawati? Dengan sebenar-benarnya membaca. Kalau kita lihat misalnya di dalam tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, itu beliau mengutip pendapat Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan haqqa tilawati adalah ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramah. Bahwa kita membaca Al-Quran, kemudian kita paham apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita ikuti, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kita taati, wa yaqra'u kama anzalahullah. Kemudian kita membacanya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, wala yuharriful kalima amma wadihi. Kita tidak distorsi sama sekali Al-Quran itu, wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wili, dan kita tidak tafsirkan ayat Al-Quran itu secara sewenang-wenang. Ada yang lebih menarik lagi haqqa tilawati versinya Al-Imam Al-Ghazali.
Bahwa Imam Ghazali mengatakan tilawatul Quran haqqa tilawati, membaca Al-Quran secara haqqa tilawati adalah ayashtarika fihil lisan wal aql wal qalb. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita, lidah kita, akal kita, hati kita itu semuanya memiliki peran masing-masing. Memiliki ikut serta semuanya. Fahazzul lisan tashihul huruf. Ketika kita membaca, maka tugas lisan adalah memperbaiki bacaan secara tartil. Wahazul aqal tafsirul ma'ani, tugas otak kita adalah menafsirkan ayat kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Wahazul qalb al-itti'az wa ta'athur wal inzijar wal i'timar. Adapun tugas hati kita adalah mengambil nasihat, pelajaran, kemudian juga berupaya untuk mengikuti jejak kandungan yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Kemudian al-inzijar, bagaimana hati kita itu bisa dipengaruhi ketika Al-Quran melarang kita ini, itu hati kita terpengaruhi oleh larangan Al-Quran itu, dan i'timar. Hati kita juga dapat dipengaruhi ketika Al-Quran menyuruh kepada sesuatu, memerintahkan kepada sesuatu, hati kita tunduk patuh. Fal lisanu yurattil, kata Imam Ghazali, lisan membaca, wal aqlu yutarjim, akal kita menerjemahkan, wal qalbu yatta'is, hati kita mengambil nasihat dari apa yang dipaparkan oleh Al-Quran. Sahabat Ikmas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, sudah berapa kali kita khatam Al-Quran sepanjang hayat ini? Udah banyak itu, apalagi ketum kita Pak Toto itu dahsyat pokoknya itu. Namun pertanyaan kedua, dengan kita mengemban status sebagai santri ya, kan tolabul ilmi, utlubil ilma, minal mahdi ilal hadi kan gitu ya. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya status kita sebagai thalibul ilmi, sebagai santri itu kita bawa sampai mati kan gitu. Maka pertanyaan kedua adalah, sebagai seorang santri sudah berapa kali kita khatam terjemahan Al-Quran? Sudah berapa kitab tafsir yang kita baca dengan variasi genrenya? Ada genre tafsir ayatil ahkam, ada genre banyak sekali lah, tafsir tarikh, ada tafsir sejarah, ada lagi tafsir filosofis dan sebagainya. Kemudian ada berapa kitab asbabun nuzul yang sudah kita baca guna mendukung pemahaman kita terhadap Al-Quran tadi. Dan ingat, semuanya itu tidak alasan bahwa kemudian kita mengatakan itu bahasa Arab semua. Oh enggak, sudah banyak terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Maka kemudian beriman kepada Al-Quran, kemudian taat kepada firman-firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, yang didahului dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar terhadap kandungannya, itu semua bukan kewajiban para ustadz, itu bukan kewajiban para kiai, itu bukan kewajiban para ulama saja, tapi itu kewajiban setiap mukmin. Dan sekali lagi, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita termotivasi untuk menaikkan makom kita di dalam interaksi kita dengan Al-Quran, bukan makomnya orang awam. Kita menanggung beban nama santri asalam di pundak kita, gitu. Maka meluangkanlah waktu untuk kita bisa berinteraksi secara kualitatif dengan Al-Quran. Yang sedang menamatkan, menghatamkan Al-Quran, dalam proses menghatamkan Al-Quran terus, itu baik, itu bagus sekali, itu menambah pahala, deposit pahala Anda di akhirat. Kemudian juga kita harus mencari cara-cara agar kita bisa menaikkan makom kita di dalam interaksi kita dengan kitabullah ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Masih berapa menit sih sebelum azan, Mas Istisar? Di waktu Jakarta 16 menit lagi. Mas Ade. Masih lama, Baik. Lama, lanjut aja. Saya mau nambahin sedikit masalah zakat tadi ya, masalah zakat. Memang unik nih, bicara zakat itu, zakat fitrah. Dibaca, maaf ya Kiai, aku ada nanya. Mbak Dias bertanya, level terafdol sodako itu secara terang-terangan atau diam-diam, walaupun semua diperbolehkan, tapi level terafdolnya
di mana dan dalilnya seperti apa? Begitu Mas Ade. Yang Allah katakan di dalam surah Fatir itu ayat 29 itu sirra wa alaniyah, dua-duanya baik. Baik secara diam-diam maupun baik juga secara terang-terangan. Walaupun ada di termasuk orang yang nanti akan mendapatkan lindungan naungan gitu ya di hari kiamat, yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah itu. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu gitu ya. Itu kata kiasan saking sirnya, saking sembunyi-sembunyinya gitu. Tapi alania, terang-terangan itu juga baik loh. Terang-terangan itu pertama kita memotivasi orang lain. Kadang-kadang orang lain itu bisa tersentuh, bisa terprovokasi itu karena kok Mas Toto sumbangan 2 juta, Pak Noki sumbangan 5 juta, masa saya cuma nggak mau kalah kan gitu. Itu kan motivasi dan itu alania, itu efek dari alania gitu kan. Efek dari ketika sumbangan itu atau zakat itu atau sedekah itu secara terang-terangan yang pertama. Dan yang kedua, alania juga pentingnya adalah walau bagaimanapun kita butuh administrasi dan transparansi kan gitu. Kalau sembunyi-sembunyi kemudian DKM misalnya kita ke masjid, ke amil di masjid atau ke DKM dan sebagainya, harus sembunyi-sembunyi, DKM tidak boleh mengumumkan, maka nanti tidak akan ada transparansi, kan seperti itu. Maka kalau saya pribadi, kalau kita yakin kita ini bisa menjaga hati kita untuk tetap ikhlas, gitu kan, maka nggak ada masalah ketika kita mau menyiarkan bahwa kita ini berbuat baik. Tidak ada masalah, itu untuk memprovokasi dalam kebaikan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kita nggak yakin hati ini tingkat keikhlasannya seberapa gitu kan, apakah masih pengen dipuji orang ataukah masih suka getun kalau tidak dipuji orang atau dihina orang, oh lo sumbangan cuma segitu aja belagu, misalnya begitu, kemudian hati kita getun, berarti kan lebih baik sirron saja. Wallahu a'lam. Katanya mau nambah zakat tadi. Lanjut Kiai. Mengenai zakat. Oh iya, masalah zakat, kalau saya memang terus terang untuk zakat ya, dan untuk beberapa ibadah yang lain, saya itu cenderung talfik, saya cenderung mencampur adukkan mazhab. Misalnya, masalah bayar zakat pakai uang atau pakai kut, pakai beras, katakanlah begitu ya. Ingat, zaman Nabi itu kut itu antara lain korma, kita dikasih korma, kita bisa langsung makan, gitu kan. Zaman Nabi kut itu gandum. Anda dikasih gandum, Anda kasih air, kemudian Anda ambil kayu bakar, Anda masak, selesai. Zaman sekarang Anda dikasih beras, nggak punya gas, itu Anda nggak bisa masak. Apalagi orang-orang yang tinggal di apartemen mau nyari kayu bakar di mana, gitu. Maka di sini ada baiknya untuk kita mempertimbangkan mazhab Hanafi yang mengatakan pakai uang boleh. Karena nggak enak ya rasanya makan beras tok gitu ya. Kita dapat beras tok gitu kan. Nggak ada telur rebusnya atau telur dadarnya misalnya gitu kan. Nah ini kan perlu dibeli pakai uang. Maka perlu dipertimbangkan bahwa mazhab Hanafi ketika membolehkan bayar zakat pakai uang itu ya baik. Walaupun kan misalnya seperti itu. Nah kemudian masalah kapan, kalau mazhab Syafi'i itu memang dari awal puasa sudah membolehkan, adapun mazhab-mazhab yang lain ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, di sini makanya saya bilang masalah syariat itu basisnya adalah masalah. Sedangkan masalah itu kan bisa berubah-ubah dari satu waktu. Covid tahun ini ada Covid. Maka saya pikir tidak ada masalah ketika kita mencomot-comot gitu ya, serpihan-serpihan dari mazhab-mazhab dalam satu masalah,
kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, ya sehingga tingkat kemaslahatannya itu bisa lebih terangkum lagi. Demikian, wallahu a'lam. Mas Intisar, nambahin dikit Mas Intisar. Boleh. Dari Ustaz Nuki, boleh. pertanyaan dari Ibu Dias terkait mana yang lebih aula atau lebih afdal, sedekah diam-diam atau secara nyata. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau menyatakan sedekah kamu, maka itu baik, kata Allah. Namun apabila engkau sembunyikan, kemudian engkau berikan secara diam-diam kepada para fakir, itu lebih baik, kata Allah. Jadi ada pilihan baik, ada pilihan lebih baik, gitu. Nah, tadi Ustaz Adi udah jelaskan, sirra wa alaniyah, ya, memberi tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Jadi ada pilihan baik dan lebih baik, ya. Jadi nyata, terang-terangan itu baik, sembunyi-sembunyi lebih baik, gitu. Jangan sampai gara-gara kita nggak ingin nggak ingin dibilang kita itu riya, lantas kita tidak jadi bersedekah. Itu jangan sampai, gitu. Karena di dalam fatwa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirk. Ya. Kita tidak jadi beramal karena takut disebut riya, ya. Tetapi meninggalkan beramal karena ingin mengharap pujian manusia, itu adalah syirik. Nah, jadi tutup telinga, jangan dengarkan apapun, luruskan niat. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan kita, baik secara nyata maupun secara sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi di era sekarang, kebanyakan kan pada umumnya perusahaan-perusahaan itu kan selalu menizharkan atau menyatakan kalau mereka sedang melakukan kegiatan atau program charity perusahaan atau CSR perusahaan. Mereka selalu umumkan di media-media, itu adalah bagian dari sesungguhnya adalah syiar, ya, supaya memberikan motivasi bagi orang lain untuk mengerjakan amal kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Gitu. Demikian tambahan. Ada pertanyaan untuk Ustadz Ade. Fidyah untuk orang tua yang tinggal beda kota bisa dikeluarkan di tempat kita atau harus di tempat orang tua yang ditinggali? Dari Mbak Mega. Monggo Ustadz Ade. Baik. Tadi sudah dibahas sebenarnya sama Ustadz Noki bahwa sebaik-baiknya sodako, fidyah itu kan tasarruful mal, ya. Itu adalah yang terdekat. Nah, sekarang ini kan kasusnya, mohon maaf, orang tua yang meninggal, gitu kan. Maka sebaiknya fidyah itu dikeluarkan di tempat domisili orang tua kita yang meninggal, seperti itu. Berbeda dengan zakat fitrah, bukan zakat fitrah ya, zakatul fitri, zakat fitri. Zakat fitri kenapa kemudian dia disandingkan dengan fitri, dirangkaikan dengan fitri, itu di mana kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita tinggal di Jakarta, tapi kemudian pulang kampung, sholat Idul Fitrinya di Tegal misalnya, maka lebih baik membayar zakatnya di Tegal. Ya. Itu kata Mbak Mega belum meninggal, orang tuanya lagi sakit. Fidyah untuk orang tuanya yang sakit. Oh ya, pokoknya di tempat orang tua tersebut domisili. Cocok. Karena tadi untuk Tegal nih. Karena tadi kan yang terdekat, orang-orang sekitar yang terdekat dahulu. Ini kita bicara mana yang baik, bukan bicara mana yang sah. Kalau bicara mana yang sah, mau dimanapun kita bayarkan, kepada siapapun kita bayarkan, itu tetap sah, gitu loh, tetap sah. Yang penting ya kepada mustahik, ya, gitu ya, kepada fidyatun to'amu miskin, fidyah bagi orang miskin. Jadi beda ya antara mustahik fidyah dengan mustahik zakat, itu beda. Mustahik zakat ada 8, mustahik fidyah cuma 1, yaitu orang fakir miskin saja. Allahu a'lam.
Mungkin closing Ustadz Ade doa karena bentar lagi untuk wilayah Jabodetabek waktu azan maghrib. Enggak Ustadz Ade. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk doa sebagai penutup. Enggak Ustadz Ade. Halo. Halo. Monggo Ustadz Ade, closing doa. Halo. Ustadz Ade, Kiai jangan Kiai buka Ade, dulu, Kiai. monggo. Baca Monggo. doa dulu. Doa closing. Karena kan bentar lagi wilayah Jabodetabek akan waktunya azan maghrib. Monggo, Ustadz Ade. Putus kayaknya suara jaringannya tuh. Putus. Start Noki aja gantian. Diganti Start Noki. Halo Mas Ade, masih Baik, Ustadz nyambung? Ade. Ya, Ade, waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi azan maghrib di wilayah Jabodetabek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.